orang yang hidupnya menyibukkan dirinya untuk membaca Al-Quran, menyibukkan dirinya untuk mengutamakan Al-Quran, maka Allah berjanji akan memberikan sesuatu lebih daripada kalau dia minta atau berikhtiar mencari sesuatu tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladhi jallat ni'amuhu anil ihsa'i bil a'dad al-manni bil ludfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiqi li tafaquhi fid dini man latafa wa ikhtarahu minal ibad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Para alim, para ulama, para habaib, para hadirin, pemirsa calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita semuanya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan memperbanyak usaha bisa menjalankan perintahnya Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam marilah kita hadirkan selalu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semuanya kelak bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Imam Nawawi menulis sebuah tafsir Munir namanya, atau tafsir Marah Labid li Kashfi Ma'ani Quranil Majid. Beliau mengatakan bahwa dari ayat tersebut, Inna Jibril nazalal Quran, nuzila fil Quran jumlatan wahidatan. Sesungguhnya malaikat Jibril itu diutus oleh Allah menurunkan Al-Quran, diperintahkan oleh Allah menurunkan Al-Quran dalam jumlah yang kemudian gembleng atau 30 juz. Fi Lailatul Qadri, kapan? Di malam Lailatul Qadar, Lailatul Arba'in wa Ishrin, pada tanggal 24 Ramadan. Jadi pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Allah adalah pada tanggal 24 Ramadan di malam Lailatul Qadar. Dari mana? Dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izza. Apa itu Baitul Izza? Katanya Imam An-Nawawi dalam tafsirnya adalah tempat di langit, di mana langit yang paling dekat dengan dunia ini adalah namanya Baitul Izza. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan yaitu kemudian sesuai dengan peristiwa yang dibutuhkan. Al-Quran merupakan kalamullah yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitabnya Syarhul Ainiyah mengatakan dari hadis Rasulullah, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik daripada ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Maka tidak ada yang lebih mulia daripada Al-Quran. Bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang yang hafal 1 juta hadis, beliau pernah mengatakan, Ra'aitu Rabbal Izzati mi'ata marrah. Aku dalam hidup itu pernah 100 kali mimpi kepada Allah, mimpi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi melihat Allah menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mungkin, sebagaimana telah dijelaskan di dalam tafsir Jami'ul Bayan Lit-Tabari. Ketika mau mimpi yang ke-100, aku sudah siap-siap. Aku ingin bertanya, ma'afdoluma, apa yang kira-kira lebih engkau cintai daripada semua amal manusia, wahai Allah? Allah mengatakan ternyata menjawab pertanyaanku, bikalami ya Ahmad, dengan membaca yaitu kalamku, wahai Imam Ahmad. Kemudian aku bertanya lagi, bifahmin atau bighairi fahmin, kira-kira bacanya harus pakai paham atau tidak? Allah mengatakan bifahmin atau bighairi fahmin, baik faham atau tidak, maka orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang paling aku cintai. Membaca Al-Quran merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Orang yang ahli Quran tidak usah khawatir, semua urusannya akan diberi dan dipastikan cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, man syahulahul Quran wa dzikri an mas'alati. Ada beberapa redaksi hadis mirip-mirip. A'taituhu afdalu ma utiyasailin. Barang siapa orang yang hidupnya
menyibukkan dirinya untuk membaca Al-Quran, menyibukkan dirinya untuk mengutamakan Al-Quran, maka Allah berjanji akan memberikan sesuatu lebih daripada kalau dia minta atau berikhtiar mencari sesuatu tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang belum sempat kita minta kepada Allah akan dikabulkan sebab kita cinta kepada Al-Quran. Apa yang belum sempat terfikirkan dan itu baik untuk kita dan belum sempat kita minta kepada Allah, akan Allah telah berikan kepada kita karena kita adalah orang yang sibuk dengan Al-Quran. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam Manhajus Sawinya mengatakan Al-Quran itu adalah jumlahnya ada 1.025.010 huruf. Kanjeng Nabi SAW mengatakan, barang siapa orang yang membaca Al-Quran falahu hasanatun, maka setiap satu huruf maka akan mendapatkan yaitu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyi amsalihha, dan satu kebaikan daripada satu huruf Al-Quran akan dilipatkan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya. Wala aqulu alif lam mim harfun bal alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dan satu huruf itu bukan kok alif lam mim, tapi satu huruf itu adalah alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan kalau kita membaca satu khataman Al-Quran, kita telah membaca yaitu berjuta-juta derajat, yaitu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah membaca Al-Quran, kita diperintahkan atau dianjurkan berdoa. Sebagaimana telah dikatakan dan dinukil oleh Imam An-Nawawi Shahihul Minhaj, man qara Al-Quran summa da'a bihi, barang siapa orang yang membaca Al-Quran 30 juz, kemudian dia berdoa minta kepada Allah, amanah akan diamini bi arba'i alafi malakin, yaitu 4.000 malaikat yang ikut mendoakan orang yang telah membaca Al-Quran sampai khatam tersebut. Bahkan dikatakan oleh Kanjeng Nabi SAW, man qara Al-Quran, barang siapa orang yang dia itu istiqomah dan cinta membaca Al-Quran, kemudian fastadharahu, dan dia berusaha mengamalkan isi Al-Quran, fahalla halalahu wa harrama haramahu, berusaha menjalankan apa yang halal dari Al-Quran dan meninggalkan apa yang haram daripada Al-Quran, kemudian adkhalahullahu ta'ala bihi al-jannah, maka Allah akan memasukkan dan berjanji menjadikan orang tersebut menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis kelanjutannya, wa syafa'ahu, akan diberikan syafaat kepada dirinya atau hak syafaat fi asyratin, kepada 10 orang min ahli baitih kulluhum qad wajabat lahun nar, di mana dia orang yang cinta Al-Quran, yang selalu membaca Al-Quran, akan diberikan kemuliaan, dimasukkan ke dalam surga, yang mana surga tersebut adalah juga bisa mengajak 10 orang daripada tetangganya, daripada keluarganya untuk menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin calon-calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama zaman dulu itu tidak pernah lepas daripada membaca Al-Quran. Bahkan ketika orang tua ingin anaknya menjadi anak yang sukses, maka Quranlah yang paling kemudian diutamakan untuk diajarkan kepada anaknya. Sebagaimana telah dikatakan oleh yaitu Syekh Yahya bin Syarafuddin di dalam kitabnya At-Tibyan, bahwasanya para ulama zaman dulu itu selalu cinta kepada Al-Quran. Dikatakan Imam Asy-Syafi'i, yaitu sahabat Utsman ibn Affan, sahabat Imam Tamim Ad-Dari, kemudian Imam Sa'id bin Jabir, beliau setiap hari khatam 1 kali khataman. Kemudian dikatakan juga ada seorang ulama namanya yaitu Salim bin Itr. Salim bin Itr ini diriwayatkan setiap hari khatam 3 kali khataman. Diriwayatkan lagi di dalam kitab yang lain ada seorang ulama namanya Imam Ibnul Khatib. Imam Ibnul Khatib ini mencintai Al-Quran dan tahu kemuliaan Al-Quran, sehingga setiap hari siangnya khatam 4 kali, malamnya khatam 4 kali Al-Quran. Kemudian di Jawa Timur ada seorang ulama putri, yaitu ibunya Zuhriyah binti Munawir. Diriwayatkan beliau setiap hari khatam Quran itu istiqomah 6 kali khataman. Ini di luar Ramadan. Bagaimana ketika di bulan Ramadan para ulama lebih cinta kepada Al-Quran?
Dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa ketika masuk bulan Ramadan, seperti contohnya ada seorang ulama Imam Ali Al-Azdi, beliau bainal maghrib wal isya khotmatan wahidatan. Antara maghrib dan isya beliau khatam 1 kali khataman. Seperti para ulama salafun sholih, seperti halnya Imam An-Nawawi, beliau telah menulis tentang orang-orang para ulama dulu itu kalau sudah masuk bulan Ramadan itu adalah semakin cinta kepada Al-Quran. Seperti Sayyidina Utsman ibn Affan, 1 rakaat beliau bisa 1 kali khataman. Berarti sehari minimal 17 kali khataman. Ada seorang ulama, Al-Habib Ahmad bin Muhammad, yaitu Habib Ahmad bin Muhammad bin Mukhdar. Beliau dalam hidupnya saking cintanya kepada Al-Quran, dalam hidupnya khatam 70.000 kali khataman Al-Quran. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah dalam hidupnya khatam 60.000 kali Al-Quran. Orang yang ahli membaca Al-Quran, dia tidak akan mendapatkan kemuliaan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam Rotibul Haddad, disyarahi oleh Al-Habib Muhammad Al-Haddad, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad, bahwasanya Sayyidina Isa alaihi salam marra fil kubri, pernah berjalan di suatu kuburan. Kemudian ketika dia berjalan di kuburan, dia melihat ada orang yang yu'adzibuhullahu ta'ala, dia diazab oleh Allah karena kemaksiatannya. Setelah 7 tahun berlalu, orang tersebut didatangi lagi oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa melihat ternyata orang yang 7 tahun yang lalu disiksa oleh Allah sekarang mendapatkan nikmat tiba-tiba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terheran-heran, kenapa kok tiba-tiba diangkat siksanya? Lima rufi al-adab. Kenapa adabnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata orang tersebut punya anak. Yang anak tersebut 7 tahun yang lalu masih dalam kandungan ibunya. Jadi orang tersebut meninggal, punya istri yang sedang hamil. Sekarang anaknya umurnya sudah menginjak 7 tahun. Karena sudah 7 tahun meninggal. Kemudian Allah mengatakan, Qala ta'ala, kaifa u'adzibuhu wal waladu fil ardi. Bagaimana aku bisa menyiksa orang tua yang anaknya di bumi adalah yadguru ismi, yaitu selalu membaca Al-Quran. Makanya marilah kita semuanya senantiasa menjadi orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Orang yang ahli Quran atau orang yang selalu cinta kepada Al-Quran tidak akan pernah jasadnya rusak dalam kuburnya. Telah banyak kasus-kasus, makanya dikatakan tuba limay yahfadhuhu dunya wa ukhra abada. Fa kaifala idza yamutu jismuhu la yafsuda. Sungguh berbahagia orang-orang yang dia diberi hafal Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi bisa selalu deres Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakaifala, bagaimana tidak? Ketika dia mati, jismuhu la yafsuda, jasadnya tidak akan rusak dimakan oleh bumi. Sebagaimana telah dikatakan juga tentang ini oleh Imam Bakri Sato di dalam I'anatut Talibin, la ta'kulul ardu jisman lin nabiyyi wala li alimin wali syahidin qatra mu'taroki. Ada 5 golongan yang jasadnya tidak akan sekali-kali busuk dalam kuburnya. Yang pertama adalah para nabi, yang kedua para ulama, wali qari'il Quran, yang ketiga orang-orang yang ahli dan cinta membaca Al-Quran, yang keempat adalah orang yang mati syahid di medan perang, yang kelima adalah seorang yang suka menjadi muadzin, maka jasadnya tidak akan rusak dalam kuburnya. Marilah kita semuanya selalu mengagungkan Al-Quran. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa orang yang mengagungkan syiar Allah, yaitu Al-Quran, maka itu adalah bukti dan ciri-ciri nyata orang tersebut telah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang telah diberi kenikmatan takwa yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sregep membaca Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendapatkan rizki yang mudah, mendapatkan kemuliaan yang mudah. Pernah dikisahkan di dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi, hukiya anna rajulan syaka ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang pernah datang dan curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Curhat. Dia bertanya,
Kanjeng Nabi, saya sangat fakir sekali wahai Kanjeng Nabi. Cari pekerjaan sulit, cari rezeki sulit, cari jodoh sulit, semuanya sulit. Hampir setiap semesteran, misalnya andaikan orang sekarang remedi, selalu remedi wahai Kanjeng Nabi Muhammad. Kira-kira bagaimana agar saya bisa keluar dari masalah-masalah ini? Nah, kemudian orang tersebut dikasih tahu oleh Kanjeng Nabi, idza dakhalta ila manzilika faqra suratal ikhlas. Setiap engkau masuk rumah, maka bacalah Al-Quran 30 juz. Kalau tidak, maka bacalah surat Al-Ikhlas setiap masuk daripada rumah engkau 1 kali ma'al basmalah, menggunakan bismillah. Fafa'ala dzalik fawassa'allahu alaihi rizqu. Orang tersebut benar-benar mengamalkan perintahnya Rasulullah. Akhirnya orang tersebut karena cintanya membaca Al-Quran, karena selalu istiqomah membaca surat Al-Ikhlas, akhirnya orang tersebut menjadi orang yang paling kaya di zaman Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai karena dia orang yang sukses di zaman Rasulullah, Rasulullah mengatakan, man qara Al-Quran, man qara surat Al-Ikhlas fi maradi alladhi yamutu lam yantin fi qabri. Barang siapa orang yang hidupnya selalu membaca Al-Quran, membaca surat Al-Ikhlas, maka matinya tidak akan rusak jasadnya dalam kuburnya. Wa amina min daikal qabri, akan aman dari sempitnya kuburan. Wa hamalatul malaika bi ajnihatihim, malaikat akan membentangkan sayapnya untuk melindungi dia ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, hatta yajuzu bihi minasyirati ilal jannah, sehingga orang tersebut akan dipastikan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi. Semoga kita semuanya menjadi ahli surga, menjadi orang yang hatinya mudah untuk selalu membaca Al-Quran, menjadi orang yang selalu cinta dengan Al-Quran, dan kita kapanpun meninggal dunia diberi husnul khotimah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.